Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Debbie Febrianti dari kelas PGMI 2A. Saya akan menjelaskan tentang ilmu al-jar wa tadi. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang ilmu al-jar wa tadi secara etimologi dan terminologi. Kata al-jar merupakan bentuk kata dari jaraha yajjarahu, yang berarti cacat atau luka pada tubuh orang lain yang ditandai dengan mengalirnya darah dari luka itu. Sedangkan kata al-tadil merupakan akar dari kata adalah yu'adilu, yang berarti mengadilkan, mensucikan atau menyamarkan. Jadi secara etimologis berarti ilmu tentang kecacatan dan keadilan perawi hadis. Dan dalam secara terminologi dan definisi ilmu jar wa ta'dil berfokus pada penelitian terhadap perawi hadis, sehingga di antara mereka dapat dibedakan perawi yang mempunyai sifat-sifat keadilan atau kehabitatan dan tidak memilikinya. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang uregensi dan manfaat kegunaan al-jar wa tadi. Para ulama menganjurkan untuk melakukan jar wa tadi dan tidak menganggapnya sebagai perbuatan ghibah yang terlarang. Alasannya karena untuk menjaga syariat, bukan mencela. Sebagaimana diperbolehkannya jar dalam persaksian, maka pada perawi juga diperbolehkan bahkan untuk memperteguh dan mencari kebenaran dalam masalah agama lain, utama daripada masalah hak dan harta. Selanjutnya, manfaat dan kegunaannya dari ilmu al-jar wa tadi. Ilmu al-jar wa tadil itu sendiri ialah kita akan mengetahui bagaimana cara menetapkan apakah periwayatan seorang rawi itu bisa diterima atau ditolak sama sekali. Dan apabila seorang rawi itu dijar oleh para ahli sebagai rawi yang telah cacat, dan selanjutnya lafaz atau istilah dalam martib lafaz al-jar wa tadi. Tingkatan dan lafaz-lafaz yang al-jar dan tadil. Pertama, tingkatan dan lafaz-lafaz al-jar yaitu menggunakan lafaz menunjukkan kecacatan perawi yang sangat parah. Lalu menggunakan lafaz-lafaz yang menunjukkan bahkan perawi dituduh berdusta. Lalu menggunakan lafaz-lafaz menunjukkan bahwa perawi dituduh berdusta memang sering berdusta, namun tidak seperti pada tingkatan pertama. Lalu menggunakan lafaz-lafaz yang menunjukkan bahwa perawi hadis diriwayatkan sangat lemah. Lalu menggunakan lafaz-lafaz yang menunjukkan bahwa perawi itu lemah atau tidak kokoh lafaznya atau banyak yang mengingkarinya. Lalu menggunakan sifat perawi untuk membuktikan kehafalan perawi namun sudah mendekati tingkat al-tadil. Lalu yang kedua, tingkatan dan lafaz-lafaz al-tadil. 1. Dengan menggunakan lafaz-lafaz isim tafdhil. Yang kedua, dengan menggunakan lafaz yang sangat meyakinkan. Yang ketiga, dengan menggunakan lafaz yang menunjukkan bahwa perawi itu seorang yang dapat dipercaya, namun dia tidak menunjukkan tanda dari seseorang yang dapat dipercaya.
namun dia tidak menunjukkan tanda dari seorang yang di yang dah yang dabit. Keempat, dengan menggunakan lafaz yang menunjukkan adil dabit. Lalu martit lafaz al-jar wa ta'dil. Yang pertama, martabat ta'dil menurut Al-Razi. Yang kedua, martabat ta'dil menurut Al-Suyuti. Nah, yang terakhir saya di sini akan menjelaskan tentang kaidah penerapan ilmu al-jar wa ta'dil. Ada dua macam dari kaidah penempatan ilmu al-jar, yaitu yang pertama nadikun karijun, yaitu merupakan kritik yang datang dari luar hadis atau kritik yang tidak mengenai diri hadis. Kritik ini bersandar kepada cara-cara dalam periwayatan hadis sahnya, periwayatan keadaan perawi dan kadar perawi dan kadar kepercayaan kepada mereka. Lalu yang terakhir yaitu nadikun dakhiliyun, yaitu merupakan kritik dari dalam hadis, yaitu berkaitan dengan hadis itu sendiri, apakah maknanya sahih atau tidak, dan apa saja kesahihannya. Itulah yang dapat saya sampaikan dari materi al-jar wa ta'dil. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.